Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Selamat pagi. Mana wajah-wajahnya? Oke, pertemuan ke-14 ya, tidak terasa kita sudah menyelesaikan ya satu semester, siap-siap untuk ujian akhir. Oke, ini tidak ada topik spesifik ya untuk hari ini. Saya hanya akan menyampaikan tiga topik umum saja. Yang pertama adalah mengenai tugas. Yang kedua adalah mengenai kemajuan teknologi dan penelitian di bidang IMK mungkin ya, atau rekayasa interaksi, lebih spesifik lagi di interaction design. Lalu yang selanjutnya adalah persiapan untuk ujian ya, atau kisi-kisi. Baik, sebelum kita lanjutkan, tugasnya sudah sampai di mana? Kalau saya masih mengira-ngira gitu Pak, kira-kira Mengira-ngira ya kan, saya bilang tolong jangan langsung ini ya, stres, wah 500 kata, waduh 500 kata itu cuma 2,5 halaman ya. Kalau perlu Anda pakai gambar yang penjelasan gambar tersebut. Baik, saya coba share tugasnya yang sudah saya berikan. Oke, sebetulnya kan pada saat materi kuliah, salah satu bahan itu adalah smart city ya, tetapi saya coba perkecil lingkupnya, lingkup yang sudah Anda lebih akrab ya, yaitu smart campus. Nah, saya harap dalam tugas ini sebetulnya yang saya harapkan dari Anda itu bukan arahnya ke TIK saja, tetapi juga bagaimana kita memperhatikan interaksi, terutama berkaitan dengan sebetulnya bukan hanya smart campus ya, bukan hanya kampus, tetapi juga kebutuhan terkini ya, kondisi terkini di mana ternyata pemanfaatan TIK selama masa pandemik ya, contohnya saja yang kita lakukan sekarang, e-learning, itu menjadi bukan pilihan lagi ya, tetapi kewajiban. Nah, kita bisa melihat bahwa smart campus ini berbagai bidang, berbagai bagian yang membentuk sebuah kampus memanfaatkan teknologi dengan sebaik-baiknya. Cuma kalau di gambarnya kampusnya satu ya. Sementara di kita itu Unpas itu punya kampus beberapa tempat, itu jadi tantangan sendiri ya, bagaimana kampus yang berbeda-beda tempat itu bisa bisa menyatu gitu loh, seakan-akan menyatu, memudahkan interaksi. Ya, Unpad punya 2 kampus ya, ITB juga sudah buka cabang di Jatinangor dan Cirebon kalau tidak salah. Baik, nah dari tugas ini kan saya mengacunya juga kepada bagaimana kita berinteraksi kondisi sekarang ya,
katanya rencananya bulan apa ya, ya semester baru lah mau uji coba tatap muka, tapi tatap mukanya terbatas. Itu juga harus seizin dari Satgas Covid Jawa Barat, ya, disesuaikan dengan nanti perkembangannya, apakah Jawa Barat ini masuk daerah hijau, ya, daerah merah, atau jangan-jangan daerah hitam. Waduh, ya, black area. Waduh, mengerikan sekali ya. Berarti mayoritas penduduknya itu kena COVID, ya, amit-amit ya, jangan sampai itu terjadi. Berarti kalau dilihat dari sisi interaksinya, itu adalah interaksi ruang fisik. Katanya sih itu lebih diutamakan kepada mahasiswa baru, ya. Menyedihkan sekali untuk mahasiswa yang lulus SMA, wisudanya saja virtual gitu ya. Nggak ketemu sama teman-teman, lulus SMA, masuk universitas, virtual juga, nggak pernah berkunjung sekalipun ke kampus tempat dia belajar. Lalu yang kedua itu adalah eh, ruang digital. Ini seperti yang kita lakukan sekarang, ya. Selama 1 semester, 14 kali pertemuan, saya nggak pernah ketemu sama Imam, nggak pernah ketemu sama Dava, nggak pernah ketemu sama Rizky, nggak pernah ketemu sama Adrian, Tri, Iqbal, Rida, dan seterusnya, ya. Teman-teman, ada yang lain. Betul-betul ruang digital, e-learning, mengandalkan Zoom meeting, mengandalkan Google Meet, mengandalkan WhatsApp group, mengandalkan e-learning, komunikasi data, jaringan internet, dan WiFi. Dan mungkin nanti setelah misalkan, ya katakanlah, kan optimisnya kalau semuanya sudah divaksinasi 2 kali itu katanya kemungkinan kenanya semakin kecil, meskipun tetap harus mengamalkan yang namanya protokol kesehatan. Mungkin nanti akan diatur, ya, tapi tentu saja juga sama mungkin ya analoginya dengan angkutan umum sekarang. Apapun itu angkutannya katanya harus terisi ya menurut aturan, rulesnya itu adalah 50%. Mungkin nanti aturannya untuk misalkan kuliah adalah satu kelas itu hanya 50% karena tetap harus mengamalkan jaga jarak misalkan. Itu masuk rule. Ya, ini contoh saja dalam pembelajaran. Bagaimana ternyata Anda harus mengidentifikasi ruang fisik, mengidentifikasi ruang digital, dan mengidentifikasi ruang campuran atau blended space, dan bagaimana nanti interaksinya. Kalau ruang fisik jelas ya, bahwa interaksinya bersifat fisik harus pakai protokol kesehatan. Misalkan ruang digital tentu saja mahasiswa harus terdaftar dari sisi aturannya untuk setiap mata kuliah dan kelas, tetapi juga teknologi itu harus mendukung. Problem di kita kan masih ada kesenjangan digital. Itu harus bisa Anda identifikasi. Kenapa misalkan ada sekolah-sekolah yang pengen sekali segera tatap muka. Bukan artinya mereka tidak paham dengan kondisi pandemik sekarang, tapi ternyata karena penggunanya, guru maupun muridnya, itu dukungan teknologinya kurang, sehingga interaksi dalam ruang digital itu tidak bisa berlangsung dengan baik. Ya, jangan bicara yang ada di pelosok lah, ya. Ternyata di Jawa Barat pun masih ada kejadian seperti itu. Ya, Anda lihat mungkinnya di koran ya, di internet. Ya, sampai ada yang
belajar di kuburan misalkan anak SD. Kenapa sinyalnya lebih bagus daripada di rumah? Bukan karena mereka senang belajar di kuburan, jangan salah paham ya. Tapi karena memang sinyal di kuburan jauh lebih bagus daripada di rumah, ya terpaksa mereka. Saya pernah melihat ada mahasiswa yang sampai nongkrong di pinggir jalan, bukan gak ada kerjaan. Karena ternyata jalannya lebih tinggi daripada rumah, sinyal di pinggir jalan lebih bagus daripada yang ada di rumah. Ya, belum termasuk hardware-nya misalkan. Oke, nah tugas Anda silahkan melihat salah satu bidang ya di Smart Campus yang menurut Anda itu eh, penting untuk dilaksanakan, menarik ya. Mungkin juga Anda punya ide. Paling mudah tentu saja contoh yang sudah saya sampaikan barusan, e-learning. Rule-nya bagaimana nih? Teknologi apa yang dipakai? Lalu bagaimana Anda? Mungkin Anda untuk tugas untuk lebih mempermudah ruang fisik, ruang digital dan blended learningnya bisa buat seperti kotak-kotak ya, tinggal diisi mirip dengan diagram sebelumnya yang kita pelajari. Mungkin Anda bisa juga melihat dari sisi, oke, Unpas itu adalah universitas swasta. Ya, berarti salah satu yang membuat Unpas hidup itu adalah masuknya mahasiswa baru. Itu tidak bisa dipungkiri untuk swasta. Ya, banyak sekarang perguruan tinggi swasta yang terpaksa tutup atau terpaksa gabung dengan perguruan tinggi swasta lainnya karena ternyata kekurangan atau mungkin tidak ada mahasiswa. Nah, bagaimana caranya? Ya, Unpas bisa melaksanakan misalkan penerimaan mahasiswa baru. Betul sekarang sudah ada websitenya. Betul misalkan sudah melakukan ujian menggunakan aplikasi digital ya, jadi tidak perlu datang ujian online. Tapi apakah dari sisi interaksi itu sudah mudah? Ada tidak ide yang baru? Coba misalkan kita lihat. Siapa ya? Halo Imam. Ya, Pak. Coba ingat-ingat pada saat Anda daftar ke Unpas. Informasi apa yang Anda ingin tahu dari Unpas? Tahu dari mana Anda daftar ke Unpas? Tahu dari browser, Pak. Browser, lalu Mencari informasi pendaftaran. Pendaftaran spesifiknya bagaimana? Pendaftaran seperti biaya sama ujian tesnya kayak gitu. Biaya, ujian, tesnya apa aja, waktunya kapan, cara Ya, tesnya, seperti itu. ya. Oke. Rizky, betul seperti itu? Betul Pak, kurang lebih begitu. Kurang lebih. Dava? Atau Dava tidak sengaja masuk Unpas, sadar-sadar sudah jadi mahasiswa baru Unpas misalkan? Nggak ada ya. Loh kok saya datang di Unpas? Ya udahlah, udah masuk Unpas, malas daftar-daftar lagi. Kan nggak juga ya. Jadi yang kita bahas tadi yang oleh siapa? Imam sampaikan, disetujui oleh Rizky dan Dava, itu adalah mental model dari seorang pengguna. Nah, bagaimana Anda nanti bisa melihat misalkan apakah di PMB interaksinya sudah sesuai dengan mental model pengguna? Ya, meskipun ini harus ada evaluasi, ya harus ada penelitian lebih lanjut, tapi secara garis besar kita bisa melihat apakah interaksi untuk misalkan mengetahui informasi yang tadi
Imam sampaikan dan Rizky setujui itu sudah dipermudah oleh teknologi. Apakah semuanya sudah bisa memahami? Apakah mudah untuk masuk dan mencarinya? Ingat ya, bahwa Anda mungkin generasi milenial disebutnya ya, generasi yang sangat ya paham lah dibandingkan generasi saya dalam memanfaatkan teknologi informasi. Nah, Unpas kan harus sadar bahwa ini loh pasarnya. Generasi yang lebih paham teknologi dan bagaimana mereka bisa menyampaikan itu dalam interaksi yang baik dengan berbungkus teknologi yang dirancang juga dengan baik. Contoh, mudah tidak mengakses portal penerimaan mahasiswa baru Unpas? Apakah interaksinya mengikuti dari mental model pengguna dalam website penerimaan mahasiswa baru tersebut? Saya tidak mengharapkan Anda membongkar semuanya ya, tidak. Tolong jangan salah paham, tapi idenya saja. Meskipun idenya cukup global, misalkan Pak, saya kurang setuju dengan susunan dari menu dalam website penerimaan mahasiswa baru. Sila tidak apa-apa. Ini bukan soal salah dan benar. Saya hanya mengajak Anda untuk menganalisis ya, dan bagaimana kita mencoba untuk menghasilkan ide yang diharapkan dapat memperbaiki interaksi. Ingat ya, kalau contoh kan di EMK, kenapa file itu ada di sebelah kiri atas? Semua aplikasi file itu, karena itu yang paling sering dipakai. Analisis Anda kepada misalkan website penerimaan mahasiswa baru sudah tidak seperti itu. Yang sangat penting untuk diketahui oleh pengguna itu ditempatkan di tempat yang mudah dicari, tidak? Jawabannya mungkin ya atau tidak. Ya, dipertahankan, diperbaiki, tidak. Ya juga harus kalau ya harus ditingkatkan ya. Kalau tidak, jawabannya berarti ya ide Anda untuk memperbaiki. Nih, misalkan untuk untuk di kampus sekarang ada Smart Health. Bagaimana sistem yang menjadi pemantauan kesehatan misalkan menjadi satu kesatuan di sebuah kampus. Pak, boleh tidak saya mengajukan ide seperti yang ada di Jepang? Wah, di kampus itu ternyata WC berdiri untuk cowok itu menggunakan aplikasi untuk mendeteksi air pipis. Sehingga kalau misalkan punten ya, saya bicaranya kesehatan loh. Ya, kalau misalkan warna dari pipisnya mahasiswa itu gelap, wah, nanti secara otomatis WC tersebut akan memperingatkan bahwa dia kurang minum. Kalau kurang minum nanti akan berakibat jelek kepada ginjal. Ginjal bermasalah, wah udah itu mah. Ya, nggak lucu kan? Seminggu sekali harus cuci darah, padahal usia masih muda. Karena dipicu oleh lupa atau malas minum yang cukup. Ya silahkan saja. Tetapi konteksnya di sini kita berkaitan dengan masa pandemik. Anda bisa mencontoh misalkan bagaimana nanti
masuk kelas misalkan, ya, itu jangan sampai di depan kelas ada satpam yang bawa termometer tembak. Kenapa? Ya interaksinya jadi lama. Kapan bisa belajar kalau waktu 15 menit anak-anak mesti ngantri? Lah ngantri malah jadi bikin kerumunan ya. Lah itu kan melanggar protokol kesehatan. Bagaimana bisa menggunakan misalkan scan suhu tubuh yang mudah. Katanya nanti setiap yang masuk ke Unpas itu akan di-scan pada saat masuk. Apakah cukup? Masuk ke kelas apakah perlu di-scan juga? Kapan anak-anak masuk kelas itu bisa cuci tangan dulu? Keluar kelas cuci tangan lagi? Bagaimana misalkan sistem Unpas itu bisa mendeteksi, karena banyak dosen yang khawatir ya. Kalau di kelas sama mahasiswa bisa diatur, bisa disuruh-suruh untuk jaga jarak, pakai masker, ya, cuci tangan dan seterusnya. Lah keluar di kelas malah kongko-kongko di kantin. Ya, terus ngobrol-ngobrol tanpa mempedulikan protokol kesehatan. Nah, bagaimana itu bisa diawasi? Perlu CCTV kah? Perlu aturan kah untuk menutup tempat-tempat berkumpulnya mahasiswa? Perlu memastikangkah bahwa mahasiswa itu sudah beres? Ya maaf saja ya, dunia memang terbalik-balik sekarang ya. Kalau dulu kan saya selalu menghimbau mahasiswa itu kalau sudah kuliah yang ngumpul-ngumpul sama temennya, ngomongin tugas, ya, terus membahas materi yang sudah dibahas di kelas. Lah sekarang dilarang. Jadi mahasiswa kalau sudah keluar kelas langsung diusir dari kampus, suruh pulang supaya tidak ngumpul-ngumpul. Ya begitu. Ya memang kondisi yang membuat kondisi jadi interaksi seperti itu. Oke, silahkan itu Anda idenya dituliskan dan kira-kira teknologi apa yang bisa mendukung serta bagaimana rule dan interaksinya di ruang fisik, ruang digital, dan ruang campuran. Dan ini tidak menutup kemungkinan bahwa Anda mengusulkan sesuatu yang, Pak, ini tidak boleh di ruang fisik. Hanya saya sarankan di ruang blended space atau di ruang digital. Silahkan. Ya. Paham? Oke. Sesi pertanyaan nanti saja ya. Baik, jadi itu mengenai tugas. Saya harap Anda bisa terinspirasi, ya. Anda bisa melihat sebetulnya kondisi-kondisi di luar yang bisa menjadi inspirasi. Ya contoh saja misalkan ya di pengelolaan ibadah haji, ya kan ketat sekali. Pemerintah Arab Saudi itu bukan cuma urusan administrasi, tetapi untuk memastikan orang sudah divaksin, tetapi juga keluar masuk tempat ramai, ya, tempat suci Mekah dan Madinah itu misalkan disiapkan alat semprot, ya, disinfektan untuk setiap jamaah. Jadi masuk kayak kayak lorong yang ya mirip tempat cuci mobil otomatis gitu loh. Cuman kita tidak sampai basah kuyup ya. Karena hanya disemprot saja. Nah, ya hal-hal seperti itu mungkin silahkan kalau memang idenya tolong jangan diperhitungkan. Wah, Pak, kan itu mahal ya. Namanya juga ide. Oke. Baik, itu bagian
pertama dari pertemuan kita ke-14. Bagian kedua adalah mengenai penelitian. Di SKKNI dan di kurikulum baru yang sedang diolah, itu pemerintah mencantumkan dua hal yang berkaitan langsung dengan kuliah kita, yaitu perancangan user interface ya dan perancangan user experience. Saya akan garis bawahi yang kedua, UX, user experience. Nah, user experience sebagian besar itu adalah berkaitan dengan teknologi dua dimensi. Betul apa betul? Ya, berkaitan dengan smartphone, berkaitan dengan internet, ya, website, laptop yang sekarang kita pakai, sehingga ada batasan-batasan tertentu, ada keterlibatan tertentu yang terbatas, sehingga persepsinya juga terbatas. Ya, saya mengajar dalam kelas kuliah rekayasa interaksi, tapi tetap saya tetap kondisi saya ini ada di rumah. Jadi tidak ada beberapa kondisi yang tidak bisa dibuat, di-create seakan-akan ini ada di kelas, karena saya melihat wajah-wajah Anda dua dimensi semuanya nih. Beda kalau saya merasa melihat wajah Anda tiga dimensi, interaksinya mungkin saya bisa melihat bahasa tubuh Anda dengan lebih nyaman ya. Saya bisa lebih memahami Anda ini paham atau tidak. Ya, dengan melihat wajah Anda saya masih melihat, oh mahasiswa masih bingung. Ya, berarti saya harus mengulang, berarti harus ngasih contoh yang lain. Hal seperti itu kan agak sulit ya. Belum lagi misalkan ada beberapa mahasiswa yang kesulitan untuk menampilkan videonya karena berbagai alasan. Biasanya sih urusan komunikasi. Nah, ke depannya ya, ini kita bicara juga bidang penelitian dan ide untuk pengembangan ya. Saya harap Anda bisa melanjutkan sekolah ke yang lebih tinggi ya, S2, syukur-syukur S3 ya. Saya kan suka bercanda ya sama 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 perilaku masyarakat ya. Punya smartphone S7 ya, tapi S1 saja nggak lulus-lulus gitu kan ya. Ayo, siapa di sini yang smartphone-nya sudah S7? Samsung S7 ya. Ya, nyampe S2 aja susah gitu loh. Apa nggak malu ya, phone tambah lama tambah smart ya, manusianya tambah lama tambah bodoh ya, amit-amit ya, jangan sampai seperti itu. Baik, kedepannya adalah bagaimana yang namanya interaksi itu lebih mengandalkan apa yang kita kenal sebagai virtual reality, apa yang kita kenal sebagai augmented reality. Bagaimana interaksi itu tidak dengan media dua dimensi, tapi dengan media yang lebih kompleks, yaitu media tiga dimensi, di mana nanti apa yang kita rasakan, persepsinya itu lebih baik, terutama di ruang digital. Nah, ada beberapa tulisan sebetulnya, tapi ada satu tulisan yang menarik bahwa kedepannya yang kita coba kembangkan itu bukan hanya user experience, tapi spatial experience. Jadi indera kita itu ikut merasakan interaksi. Ya, sama seperti Anda nonton bioskop tiga dimensi loh. Itu secara persepsi spasial itu
mencoba supaya penonton terlibat masuk ke dalam film tersebut. Pernah nonton film 3 dimensi? Ya, mungkin pakai kacamata khusus atau film 4 dimensi yang ada di mana Ancol tuh. Ya, pernah nonton sekali film mengenai pesawat terbang, pesawatnya menukik, kita ikutan merasa menukik. Pesawatnya naik, wah kursinya jadi naik dan berguncang-guncang, belum pakai efek angin, pakai efek suara yang dekat dan seterusnya. Nah, bagaimana kita bisa bisa terlibat ya? Ini akan sangat mempermudah bagaimana ternyata nanti interaksi itu bisa blur antara digital interaction dan physical interaction. Masuknya bukan ke blended interaction ya, tapi kita jauh, tapi merasa dekat. Bukan hanya secara 2 dimensi seperti yang kita lakukan sekarang, tetapi juga seakan-akan hadir dan bertemu. Nah, kedepannya nanti katanya bukan UX lagi, bukan user experience, bukan pengguna, tetapi dengan mengacu kepada persepsi spasial yang tadi saya sebutkan, itu menjadi PX, yaitu partisipan experience. Ya. Beda antara pengguna dan partisipan. Bisa ada yang bisa bantu saya apa bedanya pengguna dan partisipan? Lebih aktif yang mana? Lebih yang terlibat yang mana? User atau partisipan? Partisipan ya. Kalau Anda lihat konser musik, user itu seperti yang nonton konser musik di TV. Kalau partisipan itu seperti orang yang nonton musik di depan panggung gitu loh. Beda ya. Coba jadi tujuannya saya share screen dulu. Nah, ini salah satu tujuan dari apa? PX ya, partisipan experience, yaitu bagaimana interaksi dan gerak, perilaku sosial, lalu kognitif, lalu sense ya, apa yang dirasakan oleh indera kita akan memicu emosi, akan membuat persepsi lebih baik. Di sini bahkan disebutkan bahwa apa berinteraksi dengan sesama manusia, berinteraksi dengan apa tempat dan ruang tertentu akan lebih membangun inspirasi sehingga diharapkan experience-nya menjadi lebih kaya, lebih berarti, lebih mudah teringat di memori ya. Beda Anda misalkan melihat sebuah tempat melalui gambar atau TV, bahkan siaran langsung sekalipun, dengan Anda langsung berkunjung ke tempat itu. Ya, ini menurut saya menarik ya. Bagaimana itu interaksi seperti halnya kita dalam virtual reality, kita masuk ke dalam sebuah program. Ini kita masuk ke dalam sebuah interaksi yang dalam tanda kutip nyata. Tentu saja nyata dengan bantuan
teknologi. Sebentar. Anda bisa lihat bahwa dengan seperti ini orang akan mendapatkan inspirasi, wah dapat ilham katanya ya. Jadi bisa dengan mudah untuk bertukar ide, bisa dengan mudah untuk mengidentifikasi dan terlibat dalam objek tertentu, sehingga apa itu experience-nya jauh lebih lengkap. Experience jauh lebih lengkap, ya keuntungannya adalah apa ya? Ya contoh saja lah di kelas ini. Kalau saya bicara lewat Zoom meeting dibandingkan dengan saya bicara langsung terhadap Anda, ya, itu kira-kira mana ya yang lebih mudah diingat? Langsung sih, Pak. Langsung, ya. Beda ininya. Apa? Cara interaksinya beda, experience-nya beda, ya. Yaitu kan ada faktornya ke misalkan memori. Lebih mudah diingat, lebih mudah dipahami, ya. Terus terang juga saya misalkan dalam proses pembimbingan sudah 2 tahun ini, hampir 2 tahun ya, itu saya merasa kesulitan ya, karena mahasiswa ada berkali-kali sudah diberitahu ada kesulitan untuk memahami pengarahan mengenai penelitiannya ya. Saya juga tidak bisa menyalahkan mereka, mungkin karena interaksinya tidak bisa maksimal dengan hanya memanfaatkan teknologi informasi. Nah ini jadi kedepannya sepertinya akan menjadi sebuah penelitian yang menarik, menjadi perkembangan di bidang IMK. Ya, ini juga memberikan ya sedikit gambaran bahwa yang namanya keilmuan itu selalu berkembang. Kenapa saya mengajak Anda untuk selalu belajar? Ya, hal yang sekarang dianggap sebagai state of the art dari knowledge, besok-besok mungkin ada yang lebih baru lagi. Ya, salah satu tujuan dari perkuliahan di Unpas dan perkuliahan di perguruan tinggi pada umumnya itu adalah menerapkan pemahaman lifelong learning. Belajar sepanjang hayat. Anda jadi sarjana bukan artinya Anda berhenti belajar. Justru Anda harus merasa lebih bodoh sehingga lebih semangat untuk cari ilmu. Karena ternyata yang namanya keilmuan, khususnya di bidang informatika, di bidang human computer interaction, itu selalu berkembang. Aturannya baru UI dan UX. Tetapi sebagai orang yang selalu belajar, itu harus selangkah lebih maju, 2-3 langkah lebih maju. Jangan hanya jadi pengguna ya, tapi kita harus jadi creator. Kenapa di tugas ini ya, seabsurd apapun misalkan, saya sangat menghargai ide Anda. Oke, terakhir adalah untuk ujian ya. Ujian kisi-kisinya adalah dari pertemuan sesudah UTS sampai dengan materi yang kemarin ya, interaksi dalam penggunaan mobile computing
Oke, itu materi pertemuan kita yang terakhir.